Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Miss Elly dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oke, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat ya anak ya. Oke, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita ada pelajaran baru ya, materi baru. Kalian mohon perhatiannya. Oke, sebentar nanti sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke, supaya kita minta bimbingan Tuhan. Kalau kita nanti hari ini akan belajar, saat ini minta penjagaan dan berkatnya, supaya apa yang saya sampaikan, kita pelajari, bisa berguna buat kita, oke, dan untuk masa depan kita. Oke. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan belajar, pimpin Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau saja yang ada di dalam setiap hati kami dan pikiran kami. Saat ini kami undang Engkau Tuhan masuk ke dalam hadirat kami, oke, supaya Engkau boleh memberikan anugerah-Mu yaitu kepintaran kepada setiap anak-anak didik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, perhatian ya, Miss Elly akan memberikan materinya. Oke. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 789 sama Miss Elly ya. Kasih dalam kemajemukan. Oke, ini ada dua tangan, ada gambar salib Yesus, oke, dan kasih. Oke, misalnya tak lupa-lupanya mengingatkan untuk 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Apalagi sebentar lagi untuk kelas 9, kalian mau ujian ya nak ya, jangan sakit-sakit. Oke, tetap berdoa, minta perlindungan ya daripada Tuhan Yesus, supaya dijauhi dari segala penyakit. Tapi juga kita harus menjaga protokol kesehatan ya nak ya, dan imun serta iman. Indahnya lingkungan majemuk. Ini adalah title kita atau judul kita hari ini. Bahan Alkitab Yakobus 3 ayat 16 atau Roma 15 ayat 1 dan 2. Nanti kalian baca ya. Oke. Lihat di Alkitabnya, buat catatan sendiri. Dari materi ini diringkas ya. Biarpun nanti kalian tidak buka-buka lagi PPT atau videonya, kami sekarang sudah punya ringkasan. Ini adalah gambar perwakilan dari pelajaran Miss Elly ya hari ini ya kalian ya. Ini ada sejumlah orang dengan baju busana ibadah ya. Lengkap ya, ada 6. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan makna dari kemajemukan yang harus dihadapi oleh manusia. Yang kedua, menjelaskan pengajaran Kristus tentang kemajemukan sebagai karunia Allah. Yang ketiga, menyikapi beberapa perbedaan serta kemajemukan yang perlu dikelola serta manfaat bagi kemajemukan. Yang keempat, menemukan pesan Alkitab tentang perbedaan dan kemajemukan. Oke, ini harus kita pelajari ya. Nah, ini tujuannya kalian mampu. Ya, setelah belajar, inilah yang menjadi tujuan atau goalnya. Kompetensi dasar, menerapkan teladan Yesus bagi sesama. Ini adalah kompetensi dasar. Pengantar, saya bacakan. Perhatikan enak ya. Perbedaan kepelbagaian adalah bagian dari kehidupan kita. Sejak dunia dijadikan dan akan terus berlanjut. Kepelbagaian tahu? Kepelbagaian maksudnya perbedaan ya. Namun kemajemukan seringkali justru dirasakan sebagai ancaman benih dan perpecahan. Perhatikan kata-kata yang dicetak merah ya. Bahkan menjadi alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Kita menjadi intoleran kepada orang atau kelompok yang berbeda dengan diri dan kelompok kita. Hidup bersama dalam kemajemukan ternyata seringkali tidak membawa kita untuk menjadi bijaksana, tapi menjadi pesaing, bahkan musuh bagi sesama. Ya karena di diri kita sudah dilingkupi oleh rasa cemburu ya, egois, sehingga ada seperti itu. Padahal pesan Tuhan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ingat pelajaran kemarin ya. Kalau itu tepat, teringat selalu di sanubari kita, di pikiran kita, firman Yesus.
Oke, ini tidak akan terjadi. Oke, jadi anak Kristen harusnya tetap ingat-ingat pengajaran dari Tuhan Yesus, yaitu kasihilah sesamamu seperti manusia apapun perbedaannya. Oke, bijaksana tapi menjadi pesaing bahkan musuh, tidaklah ya. Oke, untuk remaja Kristen, teman itu seperti saudara ya, bukan musuh atau pesaing. Oke, kalau persaingan itu yang sehat, misalnya dalam belajar ya. Hidup bersama dengan orang lain memang memiliki tantangan tersendiri bagi setiap individu. Karena pada dasarnya manusia itu berbeda satu sama lainnya. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi anak-anaknya untuk dapat hidup dalam lingkungan yang majemuk, mensyukuri dan mengembangkan kemajemukan tersebut sebagai realitas warna-warni kehidupan yang indah. Ini ada gambarnya ya, anak sekolah, ya. Terus kemajemukan juga nih, kalian lihat ya. Dari berbagai suku, agama, kayak tapi mereka tetap bersatu ya. Nih, dari yang Indonesia ya, Nusantara ya. Oke, dengan bajunya beraneka dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kalau ini yang warna kulitnya. Oke. Ini untuk anak-anak. Oke, mungkin ini buat guru, orang tua. Yang ini buat masyarakat. Itu ya, kalau kita selalu harus saling menghargai satu sama lain, yaitu menghargai kemajemukan dan kepelbagaian. Oke. Kemajukan yang ke B, title yang kedua, kita belajar tentang kemajemukan yang menjadi dilema yang harus dihadapi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menolak realitas kenyataan untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia makhluk sosial, ya kan? Mengandalkan orang lain. Perbedaan yang justru menolong kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain karena masing-masing pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada orang hidup sendiri ya, nak ya. Dalam konteks ini, kita perlu memahami bagaimana kehidupan remaja dalam lingkungan terdekat, ya ini keluarga, sekolah, maupun gereja. Selanjutnya kita akan melihat lingkungan remaja dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan bangsa seringkali membuat kita berada satu dalam dilema. Kemajukan itu seperti sebuah pisau yang bermata dua, dapat menguntungkan tapi juga dapat membahayakan. Ya, contohnya, jagalah persatuan, ya nggak? Kamu lihat, ini kayak tokoh-tokoh ya agama ya dengan berbagai kostum ibadah. Oke. Nah ini ya akibat dari tidak menghargai perbedaan nih, perseteruan, ada konflik ya. Jadi dibilang apa? Seperti dua mata sisi. Oke. Membahayakan, sama-sama bahaya ya dua-duanya ya. Kalau tidak mau menghargai pelbagian atau kemajemukan. Jadi kan dibilang tadi harus diterima, mau tidak mau dilahirkan juga berbeda. Penjelasannya, mengapa demikian? Karena apabila kita menyadari kekayaan serta kepelbagian yang perlu dirawat dan diberdayakan secara maksimal, kita akan menemukan warna dan dinamika positif bahkan membanggakan. Dalam hal ini misalnya agama, kelompok etnik, budaya merupakan suatu kekayaan yang menjadi modal yang besar bagi pembangunan bangsa. Namun sebaliknya, semua itu dapat merugikan apabila kepelbagian tersebut menjadi alat untuk mendiskriminasi atau merendahkan dan usaha untuk menghilangkan pihak lain. Wah, ini fatal sekali ya. Diskriminasi, merendahkan. Pada gilirannya hal itu akan menimbulkan adanya konflik horizontal. Misalnya konflik horizontal terjadi di Ambon, Poso, Sampit, Lampung, dan berbagai tempat lain di Indonesia. Kalian tahu, kalian pernah dengar, saksikan ya, biarpun kalian nggak concern, tapi itu ada di berita, tentang ras ya, tentang agama, seperti itu ya. Mau tidak mau kalian harus harus tahu ya, karena kita sedang menghadapi itu. Tapi kita berdoa semoga ini tidak terjadi. Kita semua masyarakat Indonesia selalu menghormati satu sama lain ya, dan menganggap kita itu saudara. Bergandengan tangan, bahu-bahu, mengisi kemerdekaan, bersama-sama. Dan berbagai tempat lain di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami kemajemukan yang ada di sekitar kita dan mengembangkan toleransi antar kemajemukan justru menjadi sesuatu yang positif bagi bangsa kita. Pasti pikiran positif pada orang ya. Jadi itu mengindahkan.
Jadi yang kemajemukan dan pelbagian itu, perbedaan itu hilang. Karena selalu berpikiran positif seperti orang lain. Jadi menganggap orang lain seperti dirinya. Ya, jadi saling menghargai dari ibadah, lagi sedang beribadah atau tempat ibadahnya, ya. Semuanya seperti itu ya. Kalian juga harus ya sebagai remaja Kristen, hargailah temanmu apapun agamanya. Kalau lagi ibadah, kalian kasih hormati. Kita jangan gaduh, jangan berisik. Seperti itu. Untuk tujuan itu kita membutuhkan pendidikan. Ini adalah tujuannya. Untuk tujuan itu kita membutuhkan pendidikan yang menghormati realitas kemajemukan dan konteks Indonesia. Jadi kalau supaya tidak terjadi konflik itu, maka tujuannya di dalam pendidikan kita butuh pendidikan yang menghormati realitas kemajemukan dan konteks Indonesia, baik guru maupun siswa. Bahkan para pengambil kebijakan di bidang pendidikan perlu memahami pentingnya pendidikan dengan wawasan kemajemukan. Mereka diharapkan menjadi agen yang dapat mengubah lingkungan, keluarga, sekolah, lembaga agama masyarakat, atau dengan kata lain sebagai transformator di lingkungannya. Pada gilirannya nanti mereka juga akan memberdayakan orang lain supaya memiliki wawasan dan karakter yang demokratis, menghargai kemajemukan, toleran, dan manusiawi. Kita berharap seperti itu ya, ada undang-undangnya gitu ya, pemahaman di kelas, tentang konteks kehidupan beragama dan konteks kehidupan majemuk, boleh ditanamkan ya nak ya. Kita berharap anak juga mulai dari SMP punya budi pekerti yang luhur ya kepada Tuhan atau pada sesama. Oke. Kemajemukan sebagai karunia Allah. Kata majemuk atau plural berarti lebih dari satu. Kedua kata tersebut seringkali dipakai secara bergantian dengan arti yang sama. Pluralisme juga merupakan cara pandang dan pendekatan yang menghargai keperbagian suatu masyarakat yang beraneka ragam. Kita mengakui kehadiran berbagai kelompok etnik, ras, agama, dan sosial. Kita berusaha terbuka untuk menerima, menghargai dorongan partisipasi dan pengembangan budaya nasional. Oke. Ini ada gambar Tuhan Yesus ya, ekspresi pesannya dalam Alkitab ya. Berbahagialah orang bawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke. Kalian mau disebut anak Allah? Oke. Kita lanjutkan ya pembacaan ini ya. Oke, jadi kemajemukan sebagai karunia dari Allah yang daripada Yesus. Oke. Perbedaan atau kemajemukan itu adalah karunia Allah. Dalam perspektif teologis, Alkitab memberi kesaksian bahwa sejak penciptaan dunia dan manusia, Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Secara khusus, umat Tuhan diberikan dasar hukum yang menjadi standar moral untuk mengatur kehidupan yang harmonis, baik hubungan vertikal dengan Tuhan maupun horizontal dengan samanya. Hal ini tercantum dalam 10 hukum Tuhan atau dasar tita. Kalau bahasa Inggrisnya Ten Commandments, ada di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kalian sudah hafal pasti ya. Oke, ini gambar-gambar bisa dikasih kemajemukan di masyarakat ya. Nih ada pengarahan di desa tertentu ya, kayaknya di suku timur ya. Ini ada acara, ini sedang ada apa? Oke, gerak jalan atau acara apa ya? Ini juga ada pesta. Kalau yang ini, oke, gambar persaudaraan ya. Oke, mahasiswa sedang memakai baju ada. Indah ya. Di kemajemukan di Indonesia perlu dikelola. Masyarakat kita terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas, bukan hanya komunitas suku, budaya, golongan, namun juga komunitas agama yang dapat kita pahami sebagai anugerah Tuhan. Seringkali terjadi kemajemukan antara yang digunakan sebagai sarana untuk memisahkan dan membeda-bedakan. Bahkan agama dijadikan alat untuk melayani kepentingan dari kelompok tertentu. Hal tersebut berpotensi melahirkan berbagai masalah yang berujung kepada sikap intoleran dan bahkan kekerasan berbasis agama. Kemajemukan mestinya menjadi peluang untuk maju dan berkembang bersama sehingga kehidupan bersama menjadi lebih indah dan bermartabat. Jelas banget ya. Ini apa pengertiannya ya. Nah, penjelasannya. Masyarakat kita terdiri dari berbagai kelompok komunitas. Oke, jadi bukan hanya suku, bangsa, budaya, agama.
Oke, jadi kita harus suku, bangsa, budaya itu bukan hanya bukan sebagai sarana pemisah ya, malah sebagai sarana pemersatu ya. Oke, kan kita mencintai perbedaan ya kan. Oke, jadi Miss Eli, kalian juga senang ya kalau ngeliat orang kompak, sama-sama, beda agama, beda suku. Ya kayak Miss Eli di sekolah juga, guru-guru ya. Miss Eli kan juga beda ya agamanya dengan guru yang lain ya, tapi tetap kompak, solid. Tujuannya hanya mengajar kalian, nah. Oke, kalian juga kepada teman-temannya sekelas ya. Oke, kita di sini belajar. Hidup bersama dalam kemajemukan. Kemajemukan sudah ada sejak dunia ada dan akan tetap ada untuk selamanya. Ini berarti setiap orang harus belajar untuk menyesuaikan diri agar dapat berelasi dengan baik, dengan harmonis, dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang berbeda. Manusia cenderung egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, jika tidak peduli terhadap orang lain. Ini musuh besar dari hidup bersama dan kemajemukan. Untuk mengatasinya, ciptakan kehidupan yang harmonis, kita harus belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini ada di Filipi 2 ayat 3. Nanti kalian lihat ya bacanya ya, perikopnya ya lebih jelas ya. Berikut ini beberapa sikap perbedaan. Sikap untuk menyikapi beberapa perbedaan ini penting lah. Pandanglah perbedaan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan sehingga mengancam hubungan kita dengan sama. Kita harus belajar untuk memandang yang lain sebagai sesama saudara kita, ciptaan Tuhan, karena itu mereka adalah hadiah yang indah dalam hidup kita. Pasti ya, kalian mau ya? Oke. Pandanglah orang lain berbeda bukan sebagai lawan atau musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai kawan, sahabat, rekan, dan harus dikasihi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hidup ini bukan mengenai kalah atau menang, bukan pula soal melakukan yang berbeda agar menjadi sama dengan saya, tetapi mengenai sikap yang kasihan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39. Jadi dua sikap untuk menyikapi perbedaan. Oke, kalian boleh melaksanakannya ya. Oke, ada tugas dari Sally, ada 4. Kalian jawab sesuai dengan yang kita sudah pelajari ya. Sebutkan minimal 3 tantangan tapi ketika kita hidup bersama dengan orang lain. Tantangan manakah yang paling sulit? Mengapa demikian? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Kemajuan digambarkan seperti pisau bermata dua. Itu kayak kiasan ya. Apa maksudnya? Aspek partikular and aspek universal. Kamu baca buku e-booknya ya. Bagaimana cara merawat keberagaman? Sebutkan 3 cara yang sudah atau dapat dilakukan di gerejamu dalam merawat keberagaman. Oke, cukup jelas ya, Nak ya? Oke. Untuk penilaian diri, misalnya kasih label, kamu isi contoh sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan bersama yang penuh kemajemukan. Contoh yang tidak boleh. Mem, settingnya di mana, Miss? Oke. Mem atau Miss, settingnya nih di mana? Di sekolah boleh? Boleh. Di lingkungan RT boleh. Ya, kamu isi, nanti segera kirimkan ke WA office kita atau pengumpulan situs. Nah, Sally akan mengecek dan akan memberi nilai. Oke. Send your text in WA Rohis, Belgis, see you and GBU. Shalom.